Halo semua, selamat datang di dapurku. Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat variasi kek ketagih terbaru yang sebelumnya ini di-request oleh teman kita dari Malaysia. Dia bilang di tempatnya sedang musim durian. Dan kayaknya bakal enak dan cocok banget kalau misalnya moist cake atau cake ketagih ini dipadukan dengan durian. Wah, idenya bagus banget nih. Kebetulan aku juga pecinta durian. Lalu langsung aja aku cari gimana resep yang cocok dan mudah banget untuk moist cake durian ini. Dan alhamdulillah aku nemu resep yang enak banget. Jadi sekarang yuk kita lihat bareng-bareng cara membuatnya. Pertama, tentu aja kita siapkan duriannya. Kebetulan di daerahku sedang tidak musim durian, jadi aku menggunakan durian frozen yang sudah dibuang kulitnya seperti ini, jadi sudah model pakan gini ya. Beratnya satu pak gini sekitar 800 sampai 900 gram bersama bijinya. Jadi setelah itu kita pisahkan antara biji dan dagingnya. Aku sendiri ini menggunakan durian Medan yang alhamdulillah walaupun dagingnya agak tipis dan bijinya lumayan besar ya, tapi rasanya manis banget dan wangi banget. Kalian bisa menggunakan jenis durian apapun ya. Dan ini hasilnya, daging duriannya aku mendapatkan sekitar 400 sampai 420 gram. Setelah itu daging duriannya ini akan aku haluskan. Ini aku menggunakan chopper ya, tapi kalau kalian menggunakan blender boleh banget. Bisa ditambahkan sedikit air juga biar lancar ngeblendernya. Nah, setelah halus seperti ini siap untuk digunakan. Setelah itu, sebelum kita membuat adonannya, kita panaskan dulu kukusan ya. Lalu siapkan wadah untuk membuat adonannya. Kita masukkan 1 butir telur utuh. Lalu masukkan 160 sampai 180 gram gula. Nah, ini memakan gulanya bisa kamu sesuaikan dengan manis atau tidaknya durian yang kamu gunakan ya. Setelah itu kita aduk dengan balon whisk sampai pucat dan mengembang seperti ini. Lalu tambahkan 40 gram susu kental manis atau sekitar 1 saset. Lalu tambahkan 100 gram daging durian. Ini aku masukkan juga 100 ml air. Lalu aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 100 gram minyak sayur. Ini aku menggunakan minyak sayur biasa, tapi kalau kalian ingin menggantinya dengan minyak zaitun, minyak jagung, atau minyak-minyak yang lainnya, silahkan ya. Lalu aduk rata kembali. Oh ya, pastikan semua bahan yang kamu gunakan berada dalam suhu ruang ya. Setelah itu aku siapkan saringan dan aku masukkan 200 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu berprotein sedang. Semua tepung dan bahan-bahan kering lainnya akan aku saring seperti ini agar nanti lebih mudah untuk mencampurnya dan tidak ada yang menggerindil. Setelah itu kita masukkan 30 gram maizena. Untuk bahan pengembangnya sendiri, aku menggunakan setengah sendok teh baking powder, lalu setengah sendok teh soda kue. Dan biar rasa kue kita seimbang, aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan disaring semuanya ya. Oh ya, gunakan baking powder dan baking soda yang berkualitas baik, masih aktif dan tidak expired agar kue kamu dapat mengembang dengan baik. Setelah itu kita aduk rata semuanya hingga mendapatkan adonan yang homogen seperti ini. Dan terakhir biar warnanya menarik aku tambahkan juga setengah sendok teh pasta durian, ini opsional aja. Lalu aduk rata kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini aku siapkan loyang ukuran 20 cm yang sebelumnya sudah aku beri margarin serta baking paper di bawahnya. Lalu masukkan adonan kue ke dalamnya dan kita ratakan ya. Nah, ini sudah rata, bisa kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan tadi. Pastikan kukusannya sudah cukup panas dan mendidih airnya seperti ini.
Lalu kita kukus kuenya dengan api sedang aja selama 30 menit hingga matang. Dan ini sudah 30 menit, bisa kita cek kuenya. Ini aku sentuh bagian atasnya, kalau sudah tidak lengket, tandanya sudah matang dan siap kita angkat. Setelah itu, kuenya akan aku dinginkan hingga benar-benar dingin ya. Dan ini kuenya sudah dingin, jadi langsung aja aku siapkan kuenya untuk nanti kita masukkan krimnya. Jadi ini baking papernya aku ganti dengan plastik panjang seperti ini biar nanti lebih mudah mengeluarkan kuenya dari dalam loyang. Setelah itu, ini loyangnya aku ganti dengan loyang yang lebih kecil. Karena biasanya kue yang sudah matang itu akan menyusut dari ukuran aslinya. Dan agar krimnya tidak merembes ke samping, kita gunakan loyang yang lebih kecil. Setelah itu, kita siapkan panci untuk membuat krim duriannya. Lalu masukkan 300-320 gram daging durian. Tambahkan 30-50 gram gula, sesuaikan pemakaian gulanya dengan tingkat kemanisan durian yang kamu gunakan. Lalu tambahkan 40 gram susu kental manis. Setelah itu, kita tambahkan juga 65 gram santan instan. Kalau kamu ingin menggunakan santan segar, bisa ya. Gunakan santan dengan kekentalan sedang aja, sebanyak 450 ml. Dan karena aku menggunakan santan instan, jadi aku tambahkan lagi 400 ml air. Oh ya, selain menggunakan santan, kita juga bisa menggunakan susu ya. Tinggal ganti semua santan dan air yang aku gunakan dengan susu cair. Setelah itu, semua bahan ini kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan atau 5-6 gram agar-agar bening, dan setengah sendok teh garam. Lalu aduk rata kembali semuanya. Setelah tercampur rata seperti ini adonan krimnya akan kita masak dengan api sedang hingga mendidih. Aduk terus krimnya selama memasak biar nggak gosong dan nggak ada yang bergerindil. Dan jika sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Ini aku aduk-aduk dulu sebentar agar uap airnya sedikit berkurang. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta durian. Tapi maaf ya, tadi pas masukinnya itu nggak ke-shoot ternyata. Jadi nanti warna krim kita akan lebih cerah seperti ini. Setelah itu krimnya akan aku bagi 3 sama rata. Untuk satu bagian aku biarkan kuning dengan pasta seperti ini. Untuk 2 bagian yang lainnya, satu akan aku beri pewarna makanan kuning. Dan yang satu lagi akan aku beri pewarna makanan kuning dan juga orange. Untuk banyaknya sendiri sesuaikan dengan selera kamu ya. Kalau aku sendiri hanya menggunakan sekitar 2-3 tetes aja. Jadi warna krim kita akan menarik nantinya. Setelah itu krimnya kita tuangkan ke atas kuenya. Ini aku tuangkan masing-masing dari warnanya tuh setengah-setengah dulu ya. Untuk masing-masing warna aku tempatkan di tempat yang berbeda, jadi tidak aku campur seperti ini. Lalu kita lanjutkan menuang krimnya hingga krimnya habis ya. Oh ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan krimnya lebih lembut dari yang punyaku ini, teman-teman bisa menyaring krimnya setelah matang sebelum diberi pewarna ya. Tapi karena aku ingin masih ada serat-serat duriannya kayak gitu, jadi aku tidak saring, tapi nggak masalah, ternyata hasil krimnya tetap mulus walaupun terlihat masih ada yang bergerindil. Setelah krimnya kita tuang semua seperti ini. Lalu kita ratakan krimnya hingga menutupi semua bagian kuenya. Setelah krimnya rata seperti ini, bisa kita buat pola melingkar di atas krimnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera kamu ya, kayak gimana. Lalu kita hentak-hentakan kuenya untuk meratakan adonan krimnya. Setelah itu kita simpan kuenya di dalam kulkas hingga set. Dan ini kuenya sudah set, kira-kira aku diamkan di dalam kulkas selama 2-3 jam. Dan kuenya bisa kita langsung keluarkan aja dari loyangnya. Oh ya, kenapa aku memilih plastik dibanding baking paper untuk mengalasi kue ini? Jadi sebelum-sebelum ini aku juga sudah pernah menggunakan baking paper sebagai alas kuenya. Dan untuk memudahkan kuenya kita keluarkan dari loyang.
Tapi ternyata baking paper yang aku gunakan itu mudah banget basah. Jadi ketika ditarik untuk mengeluarkan kuenya malah jadi robek. Dan akhirnya sama aja, susah banget ngeluarin kuenya dari loyangnya. Oh ya, ini kuenya aku trim juga pinggirannya biar cantik seperti ini. Dan ini dia, durian moist cake kita sudah siap untuk disajikan. Dan ini kuenya langsung aja aku potong-potong seperti cake ketagih pada umumnya. Dan ini aku mendapatkan sekitar 24 potong kue ukuran yang lumayan besar. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, warna kue kita itu cantik. Aku pribadi suka banget sama warna yang kalem kayak gini, nggak terlalu ngejreng. Tapi juga tidak terlalu pucat, jadi makin membuat kue ini terlihat menarik. Untuk rasa kuenya sendiri itu enak banget, manisnya pas, ada rasa gurih dari santannya, serta duriannya jangan ditanya deh, bikin kue ini legit dan harum banget. Dan tadi karena kita buat kuenya dari durian asli, selain itu pas tadi kita buat krimnya juga tidak kita saring ya, jadi masih berasa banget duriannya di dalam kue ini. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.